Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Lebih baik sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, saya minta salah satu pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengadakan bersemangat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita belajar dari Tuhan. Ayo kita memahami Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa dicukupkan. Oke? Jadi baik anak-anak, kita belajar tentang pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara individu menyerap, mengelola dan mengingat informasi dengan efektif. Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik dan berbeda-beda. Ada yang lebih mudah, ada yang lebih mudah belajar dengan melihat, mendengar atau melakukan sesuatu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu jenis gaya belajar. Ada tiga macam. Ada tiga macam jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual. Dan yang kedua itu auditori. Dan terakhir kinestik. Visual itu belajar dengan melihat gambar, diagram, atau video. Dan yang kedua itu auditori. Nah, auditori itu seperti belajar dengan mendengar ceramah, diskusi, atau audio. Dan yang ketiga itu belajar. Yang ketiga itu kinestik. Nah, kinestik itu seperti belajar dengan melakukan praktik eksperimen atau simulasi. Nah, yang ketiga itu prestasi belajar ekonomi. Anak-anak ada yang paham materi belajar ekonomi? Mungkin tidak ada ya? Ya Pak. Prestasi belajar ekonomi yang pertama itu definisi. Hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, angka maupun kalimat yang mencerminkan. Nah, capaian siswa pada periode tersebut. Dan yang kedua itu indikator. Indikator itu nilai rapor dan nilai yang menunjukkan pemahaman siswa atas konsep ekonomi. Baik, yang ketiga manfaat. Manfaat pemahaman ekonomi membantu memprediksikan tindakan. Baik, lanjut yang manfaat. Manfaat itu memahami ekonomi, membantu memprediksi tindakan. Tindakan manusia, perencanaan bisnis, pengambilan keputusan, dan
kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir itu ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu mencakup konsep mikroekonomi, teori ekonomi, statistik, matematika, dan manajemen. Baik, lanjutnya gambar. Lanjut, hubungan gaya belajar prestasi, hubungan gaya belajar dengan prestasi belajar. Mungkin di antara kalian ada yang bisa membantu membaca tersebut. Saya Pak, menurut saya itu hubungan gaya belajar dan presentasi belajar itu yang dimaksud gaya belajar dan presentasi belajar itu tidak terlalu jauh lagi kayak kerja kelompok maupun per individu itu sama, yaitu memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap presentasi belajar siswa dan bermacam faktor-faktor tentang gaya belajar dan presentasi belajar. Bapak lanjutkan. Oke. Lanjut tentang pengaruh signifikan. Nah, baik, lanjut tentang jenis gaya belajar. Anak-anak ada yang paham tentang jenis gaya belajar? Tidak ada. Mungkin anak-anak yang lain bisa menjelaskan tentang jenis gaya belajar. Jenis gaya belajar itu kayak bagaimana mengutamakan belajar daripada bermain dan mempengaruhi bagaimana siswa proses materi tersebut, kayak sementara guru menjelaskan siswa tersebut tidak fokus kepada materi atau tidak fokus ke depannya begitu. Jadi siswa itu tidak mendapatkan pengetahuan yang dijelaskan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja Pak. Oke, kasih. Untuk materi kita sampai di sini saja. Lanjut. Mungkin materi kita sampai di sini saja. Baik, kita menunjukkan materi tentang pengertian gaya belajar. Anak-anak ada yang tahu pengertian gaya belajar? Mulai dari Kasih semangat. Pasti dong, kalian kan adalah seseorang pemimpin untuk masa depan. Oke, sebelum kita absen kita berdoa dulu ya dan mengenalkan keyakinan. Terus tunggu yang jalan. Ini mau jenis gaya belajar. Ada tiga macam. Ada tiga macam jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual. Dan yang kedua itu auditori. Yang terakhir kinestik. Visual itu belajar dengan melihat gambar, diagram, atau video. Dan yang kedua itu auditori. Nah, auditori itu seperti belajar dengan mendengar ceramah, diskusi, atau audio. Dan yang ketiga
belajar yang disebut kinestik. Nah, kinestik itu seperti belajar dengan melakukan praktik eksperimen atau simulasi. Nah, yang ketiga itu prestasi belajar ekonomi. Anak-anak ada yang paham materi belajar ekonomi? Mungkin tidak ada ya? Ya Pak. Prestasi belajar ekonomi yang pertama itu definisi. Hasil usaha kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, angka maupun kalimat yang mencerminkan. Nah, capaian siswa pada periode tersebut. Dan yang kedua itu indikator. Indikator itu nilai rapor dan nilai yang menunjukkan pemahaman siswa atas konsep ekonomi. Baik, yang ketiga manfaat. Manfaat pemahaman ekonomi membantu memprediksikan tindakan. Baik, lanjut yang manfaat. Manfaat itu memahami ekonomi membantu memprediksi tindakan. Tindakan manusia, perencanaan bisnis, pengambilan keputusan, dan serta memahami kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir itu ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu mencakup konsep mikroekonomi, teori ekonomi, statistik, matematika, dan manajemen. Baik, lanjut yang kedua. Lanjut, hubungan gaya belajar dengan prestasi belajar. Mungkin di antara kalian ada yang bisa membantu membaca tersebut. Saya Pak, menurut saya itu hubungan gaya belajar dan presentasi belajar itu yang dimaksud gaya belajar dan presentasi belajar itu tidak terlalu jauh lagi, kayak kerja kelompok maupun berindividu itu sama, yaitu memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap presentasi belajar siswa dan bermacam faktor-faktor tentang gaya belajar dan presentasi belajar. Bapak lanjutkan. Oke. Lanjut tentang pengaruh signifikan. Nah,